Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita. Jazakallahu khairan. Allahumma asqi man saqani. Pada malam hari ini Allah mudahkan kita beribadah. Ini adalah malam yang sangat berbahagia karena tidak semua orang Allah mudahkan datang ke majelis ta'lim. Apalagi pada zaman sekarang ya. Syaitan menyulap, memprovokasi, terbentuklah sebuah sistem atau situasi yang scroll beranda itu lebih nikmat daripada pengajian. Betul? Itulah yang diprovokasi oleh syaitan. Secara sederhana gambarannya begini. Syaitan itu menggoda manusia supaya manusia kufur atau murtad, keluar dari Islam. Tapi kan manusia dibekali oleh akal yang sehat, ada hati nurani. Kalau syaitan belak-belakan, kamu sujud ke pohon, sembah salib, gak akan mau. Maka itu proyek syaitan itu step by step untuk mengkufurkan manusia. Langkah-langkahnya itu. Dan subhanallah dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau berkata begini, seluruh dosa-dosa, maksiat-maksiat itu adalah wasilah supaya pelakunya menuju kepada kekufuran. Semua bentuk dosa, ya, tanpa disadari. Dan subhanallah terbukti di era yang digital ini, era modern, cara manusia itu disesatkan oleh syaitan, caranya adalah menormalisasi dosa. Caranya ngapain, Pak? Normalisasi dosa. Nih, ya kemarin agak lewat sedikit, saya belum menyampaikan hadis di sini. Ketika bab muraqabah, sebelum takwa ya, muraqabah takwa baru yakin tahu. Muraqabah di situ ada hadis begini, Pak, Bu. Kata Anas bin Malik, berarti apa ini namanya? Athar. Kalau hadis kan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, akhlak dan seterusnya. Kalau sampai kepada sahabat saja namanya apa? Athar. Ya, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anas bin Malik bilang begini, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian amalan itu adalah remeh, lebih ringan daripada gandum. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami menganggap amalan-amalan yang kalian kerjakan itu di masa Rasul termasuk amalan yang membinasakan. Nah, itulah yang dimaksud apa? Normalisasi dosa. Di masa Rasul itu orang itu sangat takut mengerjakan itu. Di masa sekarang sudah dianggap normal. Saya kasih satu contoh ya. Dosa besar yang dinormalisasi, dosa apa? Riba. Benar nggak? Setiap medsos itu datang iklan-iklan pinjaman, pinjol. Pinjol ada ribanya nggak? Jelas. Orang baik mana zaman sekarang ingin cuma-cuma meminjami uang tanpa diribakan sampai diiklankan. Masya Allah, pahalanya mengalir itu. Ya, di mana-mana riba. Padahal Nabi menjelaskan, 1 dirham riba, yang jelas itu riba, masuk ke dalam tubuh seseorang, itu dosanya lebih besar daripada berzina selama 36 kali. Allah Akbar. Lihat, 1 dirham, Pak.
1 dirham itu ya ibaratnya 5 gram perak berapa? Satu gram perak kira-kira 18.000, 20.000 ya. Berarti 100.000 lah. 100.000, 50.000 beli makanan masuk ke perutnya, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Allah. Lihat, ini kan tipuan syaitan. Dia tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tapi dia makan dari riba. Na'udzubillah. 1 dirham aja dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Bagaimana yang dia masukin ke tubuhnya sehari-hari nafkahnya dari riba? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain, ya, riba sab'una baban. Riba itu punya 70 pintu. Wa adnaha mislar rajuli ityanu ummah. Riba yang paling rendah adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Riba yang paling rendah itu. Saya tanya, riba ada enggak? Riba ada enggak zaman sekarang? Di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Nah, untuk bisa manusia itu disesatkan oleh syaitan, melakukan dosa itu dianggap normal, biasa, bahkan orang yang mengingkari dosa dianggap aneh, asing. Bagaimana caranya? Jauhkan manusia dari ilmu. Syaitan gak ridho, Pak, kaum muslimin duduk di kajian-kajian, gak ridho. Sampai endingnya orang Islam itu sendiri asing terhadap ajaran Islam. Betul nggak? Kemarin saya lewat di beranda IG saya, ada seorang jamaah nyerang imam salat subuh. Tahu nggak gara-gara apa, Bu, Pak? Sujud tilawah. Imamnya salat, baca yang ada sujud tilawahnya kan? Nah, dia sujud. Dan na'udzubillah punten, ini namanya jahil murokab. Jahil murokab itu bahasa Indonesia apa? Bodoh kuadrat, Pak. Ya. Jadi dia nggak ngerti dirinya itu bodoh, paham nggak? Dianggap imamnya sesat. Padahal baca apa? Ayat yang di situ ada sujud tilawahnya ya. Kayak al-ala, al-insyiqaq, ya kan? As-sajadah ya. Ya mungkin dia jarang jamaah mungkin. Sekalinya ikut jamaah. Ya kan kalau hari Jumat subuh kan ada sunnahnya baca rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan kan. Lihat, subhanallah. Orang Islam itu sendiri asing terhadap agama Islam. Betul nggak? Buka lagi sejarah. Kerudung familiar di negara Indonesia ini baru masuk tahun 90-an. Betul nggak, Pak? Bu? Sebelum tahun 90-an masih jarang yang pakai kerudung. Gak usah jauh-jauh deh faktanya. Yang publik udah tahu semua. Presiden kita, dari presiden pertama sampai apa namanya, Pak siapa? Pak Jokowi, semuanya agamanya Islam kan? Ada yang istrinya pakai jilbab, lihat fotonya. Paham maksud saya? Orang Islam itu sendiri asing terhadap ajaran Islam. Gara-gara apa sebabnya? Jauhkan manusia dari ilmu. Jangan sampai manusia belajar. Karena kalau udah belajar, tahu halal haram, sunnah bid'ah, syirik, tauhid. Bahaya bagi syaitan. Ya. Makanya alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang Allah ridhoi ini. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah supaya apa? Meluruskan niat kita. Minimal niatnya kita duduk ngapain Pak di sini? Nunggu datangnya waktu sholat. Pahalanya besar Pak. Pahalanya besar. Orang yang punya wudu, jalan ke masjid, diem di masjid, nunggu datangnya waktu sholat, dihitung dia seperti di dalam sholat. Ya Allah ya Rabbi, bayangin Pak. Habis maghrib sampai isya kita duduk, syaratnya apa tadi? Punya wudu. Dihitung seperti kita di dalam sholat. Jadi full dari maghrib sampai isya itu dihitung dalam ibadah. Luar biasa. Ditambah lagi malaikat mendoakan orang-orang yang demikian. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih.
Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Nah, udah niatnya itu aja deh. Ini mah sambilan dengerin radio rusak. Ya kan? Syukur-syukur dapat faedah kan gitu ya. Ya, subhanallah. Makanya saya senang kalau ada orang japri ke saya, manggilnya Mas atau Pak gitu. Ya, saya belum pantas dibilang Ustadz. Ya paling pantas saya ini santri, pernah mondok, nyampein ilmu yang pernah dipelajari. Itu aja, udah selesai. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 22. Ya, di dalam bab al-yaqin wat tawakkul. Qala Allah Ta'ala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tatkala orang-orang mukmin melihat ahzab, ahzab itu apa artinya? Hah? Koalisi. Jadi di apa? Ketika Rasulullah SAW di Madinah, ya dianggap orang musyrikin Makkah itu kalau menghabisi kaum muslimin di Madinah, udah habis Islam, nggak ada lagi. Dengan cara apa? Pasukan musyrikin berkoalisi dengan Bani Ghattafan dengan orang-orang Yahudi, terkumpullah 10.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin di Madinah hanya berapa? 3.000 doang. Subhanallah, di situ Nabi musyawarah dengan sahabat. Nabi nggak mentang-mentang, walaupun beliau Rasul, nggak mentang-mentang minta pendapat sahabat. Nah, di situ tampil siapa? Salman Al-Farisi. Cerita, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu kami di Faris. Faris itu di mana? Persia, Pak. Bukan Faris, ibu kota Prancis. Bukan ya. Salman Al-Farisi itu dari mana? Persia. Persia itu sekarang negara Iran. Ya. Nah, dulu orang-orang Eropa menjuluki Iran itu Persia. Ketika ditaklukkan kaum muslimin jadi negara Islam, mereka nggak senang disebut Persia, makanya kembali lagi dinamain negeri Iran. Gitu ya. Kalau sebelahnya Iraq, pakai ain, pakai qaf. Nah, bahasa Indonesia Irak. Nah, susah orang Indonesia bilang Iraq, susah. Jadi adaptasi jadi Irak gitu ya. Nah, Salman Al-Farisi cerita sama Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tuh waktu di Persia kalau keadaan genting, musuh banyak itu, kita bikin khandaq, parit. Nah, perang Ahzab ini nama lainnya apa? Perang parit atau perang khandaq. Jadi begini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ini peta. Madinah itu di atas apa di bawahnya Mekah? Di atas, ya, menuju Syam, menuju Eropa sana. Jadi yang bikin khandaq itu enggak keliling Madinah dibikin parit, enggak. Cuman daerah apa? Arah selatannya saja. Karena timur dan barat itu sudah ada benteng alami. Ya, apa? Gunung Hitam, ya. Teman-teman yang udah pernah umroh, kalau lewat dari Madinah ke Mekah ya, ada bukit hitam yang berjejer kan? Itu benteng alami yang Allah ciptakan untuk negeri Madinah. Makanya timurnya, baratnya udah ada benteng, udah tinggal ngusahain yang selatannya tadi, digali itu parit. Ya, berapa meter lebarnya, dalamnya, panjangnya itu kilometer. Wah, itu panjang kalau kita cerita tentang perang Khandaq, dan banyak hikmahnya yang kita ambil. Ya, mungkin suatu nanti kesempatan insya Allah kita sampaikan ya. Itu banyak sekali hikmahnya di perang Khandaq itu. Sampai mujizat Nabi kan ada di perang Khandaq itu. Ya, makanan itu nggak habis-habis. Satu kambing, Mbak, dimakan 1.000 orang. Masih utuh kambingnya, Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Itu panjang sekali ceritanya. Ala kulli hal, di sini ketika kaum mukminin menghadapi Ahzab, ya tadi itu koalisi Yahudi Bani Ghattafan musyrikin,
Maka mereka kaum mukmin bukannya tambah takut malah bertambah imannya. Tuh, Pak. Nggak ada rasa takut kaum muslimin menghadapi musuh-musuh. Prinsipnya dua aja, Pak. Aish karimah au mut syahidan. Orang Islam itu tujuannya dua doang. Hidup mulia di atas syariat Islam, menjalankan perintah Allah, atau mati syahid. Selesai, dah. Nggak ada tujuan lain. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang kaum muslimin kalau ditentang dari depan nggak ada takut. Musuh-musuh Islam mempelajari itu karakter kaum muslimin. Akhirnya ingin menghancurkan Islam dari mana? Dari dalam. Ciptakan itu pertentangan, perselisihan, provokasi di dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga sama-sama Islam itu masih ribut masalah apa? Kunut, masalah taraweh yang 23 sama 9 ribut aja, ya enggak? Nah, itu provokasi dari musuh-musuh Islam juga, ya, mengabaikan yang lebih penting, persatuan tadi, misalnya membela Palestina, ya, membantu saudara kita di Palestina, ya kan? Nah, disibukkan dengan hal-hal yang tidak prinsip. Padahal masalah kunut itu udah dibahas oleh imam yang 4, ya enggak? Kunut menurut mazhab Syafi'i sunnah, ya kan? Menurut mazhab Hambali tidak sunnah. Monggo silakan ikut mana, ya kan? Kalau imamnya subuh tidak kunut, ya berarti dia ikut mazhab Hambali. Saya tanya, sah nggak sholatnya nggak pakai kunut? Sah. Ketika imamnya pakai kunut, ya kan? Kata Imam Ahmad apa? Ikut. Yang makmum ikutan imamnya. Imam pakai kunut, makmumnya ikutan. Saya bilang, sah nggak sholatnya? Sah, udah. Artinya nggak pakai kunut atau pakai kunut tidak merusak sholat subuh. Benar nggak? Udah saling tasamu. Tasamu itu apa? Lapang dada, menghormati perbedaan. Ya, ini masalah fikih. Ingat ya teman-teman ya. Kalau kita dihadapkan masalah fikih, pasti ada perbedaan pendapat. Gak bisa kita memaksakan orang lain ikut pendapat kita. Saling berlapang dada. Gitu. Jelas ya? Akhirnya jangan sampai karena hal-hal yang furu' kita nggak bisa bersatu. Jangan. Ya. Kecuali satunya nyembah Allah, satunya nyembah pohon. Itu udah nggak bisa toleransi. Jelas ya? Ya, lanjut ke sini. Kemudian yang berikutnya surah Ali Imran 173. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Pasukan perang Uhud ada berapa? 3.000. Ya, kalau perang Badar kan 1.000 lawan 300. Perang Ahzab 10.000 lawan 3.000. Perang Uhud awalnya 3.000 lawan 1.000. Awalnya, Pak. Bu, ini perlu digarisbawahi. Di jalan 300 orang munafik berpaling. Tinggal berapa kaum muslimin? 700, Pak. 700 lawan 3.000. Syaitan datang ngegembosin semangat kaum muslimin. Tuh lihat tuh musuhnya banyak, ada 3.000. Kalian cuma 700, bisa apa? Gitu-gituin. Syaitan pengen nakut-nakutin kaum muslimin, malah kaum muslimin nambah imannya. Bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah. Gak bisa ditakut-takutin. Sebenarnya strateginya Rasul itu jitu, Pak. Seandainya tidak diselisihi, kaum muslimin menang. Yaitu Jabir bin Abdullah kalau nggak salah ya. Saya lupa nama sahabatnya itu. Abdullah bin Zubair apa Jabir bin Abdullah? Saya lupa. Abdullah bin Zubair ya, yang ditugaskan Nabi memimpin pasukan pemanah. Ada 50 orang di atas bukit. Nah itu setiap kaum musyrikin Mekah pengen maju, dihujanin panah. Sampai kalang kabut lari ke belakang. Qadarullah wa masyafa'ala, Allah ingin memberikan pelajaran yang penting di perang Uhud itu. Tahu nggak Pak? Kenapa Allah takdirkan di perang Uhud kaum muslimin kalah?
Hah? Pelajaran paling penting, terbesar pelajarannya apa, Pak? Hah? Bahayanya menyelisihi Rasul. Satu kali aja menyelisihi Rasul, lihat 70 sahabat meninggal ya syahid. Kalah kaum muslimin. Gara-gara apa? Menyelisihi Rasul. Tapi dengan sebab pengalaman itu, ke depan-depan terus peperangan, kaum muslimin nggak pernah kalah lagi. Gara-gara apa? Sami'na wa ata'na. Nabi bilang apa aja, sam'an wa ta'an. Kalau bahasa sininya, sendiko dawuh. Iya Pak, bener nggak? Takutnya salah saya. Ya, kami dengar, kami taat. Akhirnya lihat, semua peperangan setelah Uhud menang terus kan? Subhanallah. Itu hikmahnya Pak. Artinya apa? Kadangkala kita manusia juga harus belajar dari kegagalan. Betul nggak? Gak ada manusia yang apa hidupnya itu nonjok terus kurvanya. Ada? Gak ada. Kadang-kadang Allah uji dengan sesuatu. Allah uji dengan sesuatu. Supaya jadi apa? Pelajaran, pengalaman. Kata orang-orang yang punya pengalaman apa? Guru yang tak tergantikan itu apa? Pengalaman. Ya kan? Subhanallah. Nah, apa di perang Uhud? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 58 kata Allah, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah engkau kepada siapa? Al-hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang maha hidup terus-menerus dan tidak mungkin mati. Allah itu mustahil mati, hidup seterusnya. Allah itu zatnya sudah ada dari zaman azali dan akan tetap ada selamanya, yang sifatnya apa? Abadi. Itu sifat wajib bagi Allah. Azali, abadi. Azali itu sudah ada dari zaman yang enggak ada permulaannya, abadi selama-lamanya seterusnya ada terus-terusan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bertawakal kepada manusia. Jangan. Tawakal itu bahasa sederhana kita apa sih? Bergantung atau berharap atau menggantungkan harapan. Saya ulang-ulang loh perkataan saya ini. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib. Aku menghadapi pahitnya kehidupan dunia sangat banyak. Beragam kepahitan dunia itu. Tapi satu hal yang paling pahit di dalam kehidupan adalah berharap kepada manusia. Jelas? Itu kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sumber dari segala kesyirikan adalah berharap kepada makhluk. Itu pondasi kesyirikan itu, Pak. Hati-hati. Kadang-kadang tidak disadari kita berbuat syirik. Tidak disadari. Punten ini ya, mohon maaf nih, nggak nyindir siapa-siapa. Tapi kita analisa, introspeksi. Sebagian orang yang kerja di sebuah instansi, dia sangat khawatir dipecat dari tempat kerja itu. Betul? Aduh, kalau saya berhenti dari tempat kerja saya ini, bagaimana anak istri saya? Mau makan apa anak istri saya? Ayo. Padahal kita ngaji, belajar. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Dulu Pak, dulu nenek moyang kita belum ada pabrik. Ya kan? Belum ada itu teknologi-teknologi. Hidup enggak? Hidup. Allah kasih makan. Ya enggak? Nah, itu pentingnya tawakal. Nah, saya cerita sedikit. Ya. Saya punya teman namanya Ustadz Musa. Yang pernah ke Jamilur Rahman mungkin ya. Orang Afrika, Pak. Dari Mali, namanya Musa Fofana. Wis keren. Kalau ngimamin berasa di Masjidil Haram, Pak. Suaranya kayak Abdurrahman As-Sudais, ya. Subhanallah. Coba nanti kalau masnya iseng-iseng japri saya kirim bacaan beliau. Saya ada nyimpen sedikit. Kayak Abdurrahman As-Sudais. Beliau punya bapak namanya Abdul Aziz, nama bapak beliau. Dan saudaranya banyak. Kalau nggak salah sampai 10 atau hampir 10 saudaranya ya. Semua anak-anak yang Abdul Aziz di
dipondokin. Nah, Syekh Abdul Aziz ini ya, Bapak Abdul Aziz ini, beliau punya usaha di Tanah Abang, toko baju. Dicibirlah sama tetangganya ya, sama-sama ruko nih. Ya salah ya, sama-sama pedagang kan nyinyir juga Pak ya. Bilang begini, Abdul Aziz, ente anak semua dipondokin mau jadi apa ya? Ya, orang-orang Jakarta gitu lah ya kan. Biasa nyinyir cibir itu udah biasa manusia sama manusia kan. Tahu nggak jawabnya apa? Hah? Luar biasa, jawab itu jelek, nggak bisa ngomong apa-apa lagi temannya tadi. Abdul Aziz tadi bilang begini, eh, ente lihat nggak itu orang kafir? Orang kafir banyak kan? Yang segala Allah kasih apa? Bengkel, konter, toko emas, betul nggak? Toko elektronik, lihat. Orang kafir aja Allah jamin rezekinya. Nah, kita yang beribadah kepada Allah, anak-anak saya yang belajar agama, menghafal Quran, demi Allah lebih berhak ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang-orang kafir tadi. Masya Allah. Mau jawab apa dia? Hah? Kalau orang musyrik, orang kafir aja Allah tanggung rezekinya, maka orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang menegakkan ajaran Allah, yang mempelajari agama Allah, yang menghafal kitabullah, jauh lebih berhak ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ini. Makanya nggak takut, semua anaknya dipondokin. Subhanallah. Luar biasa. Ala kulli hal itu ya kembali lagi ke persepsi masing-masing ya. Ada anaknya yang diharapin orang tua ya bisnis apa aja lah yang penting halal. Kan ada gitu ya. Ada yang lulus pondok, kuliah, dia nanti lulus kuliah kerja di kantor. Ada kan? Ya masing-masing. Itu hak manusia masing-masing, persepsinya masing-masing. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya surah Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah saja hendaknya orang-orang mukmin bertawakal, bergantung. Nah ini Pak, saya sarankan teman-teman daripada nazar, mendingan azam. Kalau nazar kan sudah masuknya sumpah. Kalau menyelisih nazar ada kafaratnya, ya kan? Beda dengan azam. Surah Ali Imran ayat 159. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam itu keinginan yang kuat di dalam hati. Contoh, bapak-bapak pengen umrohin orang tuanya. Jangan nazar. Ya Allah, saya nazar, saya ingin mengumrahkan orang tua saya. Ya, qadarullah nanti sampai meninggal belum kesampaian kan? Masih punya hutang. Ya memang sih kalau nggak mampu menunaikan nazar ada kafaratnya ya. Memberikan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian ke 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Ya memang itu ada kafaratnya. Tapi bagusnya daripada nazar mendingan apa? Azam, punya niat yang kuat, tekad yang kuat, minta tolong sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya. Saya pengen membahagiakan orang tua saya. Minimal sebelum meninggal, saya bisa bawa orang tua saya ke Masjidil Haram. Nah, azam itu bukan nazar ya, itu azam. Jelas ya? Ya mungkin kalau orang tuanya sudah meninggal, bawa istrinya ke Masjidil Haram. Nah, bisa nggak diumrahin bapaknya? Bisa. Nah ini nanti terjadi perselisihan ya, yang di kalangan Ustadz Sunnah aja berselisih pendapat. Tidak bolehnya umroh berkali-kali itu loh. Oke? Nah, hemat saya ini tidak diselisihi. Kalau bapak hari Sabtu udah selesai umroh, di Mekah kan masih ada Ahad, Senin biasanya. 3 hari tempat hari kan ya. Besok bisa umroh lagi, umroh badal Pak. Bukan umroh sendiri. Badalin ibunya, badalin ayahnya. Bisa tidak? Bisa. Kalau itu nggak diselisih oleh para ustadz, oleh para ulama enggak. Yang diselisih itu kalau umroh buat sendiri, umroh berkali-kali. Nah, sedikit manasik ya, sedikit aja ini ya. Kadang-kadang kelirunya orang karena hari Sabtu umroh, Ahad pengen umroh lagi, Senin pengen umroh lagi,
tahalulnya dihemat-hemat. Ada kan ya? Jadi hari Sabtu ini selesai umroh, ya apa? Pangkasnya itu nggak dihabisin. Salah. Yang benar pertama kali umroh buat sendiri-sendiri, botakin Pak. Muhalliqina ru'usakum, ya kan? Dapat doa 3 kali dari Nabi. Kalau yang pendek doang rambutnya, 1 kali doang doanya dari Nabi, ya kan? Botakin habis. Terus kalau besok umroh lagi gimana? Tahalulnya cukup ambil gunting, arahkan aja ke rambut. Syarat doang. Kan habis kan? Rambutnya nggak ada kan? Nah, jadi pas tahalul, Bapak ambil gunting aja. Gini-gini aja. Udah, nggak bayar lagi. Ayo, bener nggak? Bayar berapa? 15 real. 60.000 apa 70.000 sekarang ya? Udah naik kan real? 70.000 ya? Udah naik sekarang real. Nah, kalau Bapak sekali tahalul di mall yang depan Masjidil Haram itu ya, naik ke atas sama orang Irak itu sampai lecet-lecet. Berapa bayar? 15 real kan? Nah, mendingan Bapak hari pertama dihabisin pelontos, besok mau badalin umroh, silakan. Tahalulnya gimana tadi Pak? Ambil gunting aja, guntingnya diarahkan. Sebagai apa? Formalitas. Sudah selesai. Udah tahu ilmunya kan? Praktek Pak. Prakteknya berapa juta? 30 juta, 25 juta. Ya, ini kita lagi di rumah Allah Pak. Doa yang sungguh-sungguh ya. Nah, insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, nah ini nyinggung kita semua ini. Ya kita mudah-mudahan tersindir ya. Al-Anfal ayat 2 Pak. Di antara karakter orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita belum masuk ke level ini, Pak. Orang-orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya, Pak. Hatinya itu kayak ada perasaan. Nah, Bapak udah begitu belum? Belum. Terus gimana caranya biar kita kalau dengar Allah itu kayak misalnya kita lagi dagang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gemetar hatinya. Ya, saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Dunia fana. Yang saya bawa mati itu ibadah. Wah, itu subhanallah. Caranya gimana? Hah? Perdalam tauhidnya, Pak, Bu. Di mana ada kajian-kajian tauhid, hadir, bismillah sempetin. Ya. Coba cek lagi sirah para nabi dan rasul. Awal dakwah itu dimulainya dari mana? Tauhid. Karena kalau tauhid seseorang benar, kesana-sana benar semua. Tauhid orang udah lurus ya, akidahnya benar, lurus, diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Allah bilang apa aja Pak, sami'na wa ata'na. Kalau bilang ini haram, tinggalin. Kalau bilang halal, nikmatin. Gampang. Kalau tauhidnya sudah benar. Coba tauhidnya belum benar. Kerja di bank. Dengar ceramah, Ustadz mengharamkan riba. Berani dia resign? Tadi takut, waduh kalau saya resign, uangnya dari mana, penghasilannya dari, iya kan? Apa lagi? Hah? Bikin konten, ya kan? Apa namanya? Coba, AdSense ya namanya? AdSense dari konten itu halal atau haram? Ayo. Ya dilihat iklannya bagaimana dulu model iklannya. Ada cewek-cewek buka aurat, ada musik-musik, ya kan? Dibilang itu nggak halal. Masuk ke rekening dia berapa? 30 juta. Sayang amat ya. Kalau tahu aja belum lurus, belum benar. 30 juta sayang amat. Ya nggak? Di sisi yang lain, kewajiban kaum muslimin mengeluarkan zakat. Sebagian orang berat mengeluarkan zakat. Betul nggak? Oke lah, kalau uangnya 80 juta, zakatnya 2 juta, masih agak ringan, 2 juta. Coba harta Bapak 600 juta. Berapa zakatnya, Pak, Bu? 15. Aduh, 15 juta kasih ke orang. Ya kan? Nah, bener nggak? Sayang nggak 15 juta dikasih ke orang? Nah, coba dibenahi tauhidnya. Rizki itu Allah yang kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu titipan. Allah ridho kalau rizki itu
di manajemen sesuai aturan Allah. Kalau bikin aturan, setiap harta yang mencapai nisab, 1/40-nya itu hak orang lain, hak orang miskin. Ya, bukan orang miskin doang sih kalau kembali ke Al-Quran itu ya, ada 8 asnaf kan? Ya, itu pegang dulu, pegang. Pokoknya harta saya mencapai nisab, yang 2,5% itu bukan hak saya. Jangan-jangan gara-gara ini, Pak, mencampur adukan yang batil dan yang hak. Harta kita masih campur sama hak orang lain, akhirnya rumah tangganya Allah tidak berkahi. Karena nafkahnya bercampur dengan yang bukan hak dia, ya nggak? Nah, kalau dia yakin betul, oh iya 600 juta ini Allah yang kasih, 15 juta, masih ada berapa? 585. Banyak apa sedikit? Banyak, tapi saking manusia itu serakah, berat ngeluarin itu. Betul nggak? Nah, ingat lagi hadis Nabi. Manusia bilang, mali, mali. Apa artinya mali? Hartaku, hartaku. Kalau bahasa curugnya, ini ruko saya, ini rumah saya, ini tanah saya, ini mas antam saya. Ya nggak? Itu saham saya, itu investasi. Benar nggak? Nabi bantah itu semua, Pak, Bu. Kata Nabi, harta manusia itu cuma 3. Sesuatu yang dimakan, habis, jadi kotoran. Sesuatu yang dipakai, kusam, belel, usang. Yang terakhir apa? Yang disedekahkan, dibelanjakan di jalan Allah. Itu yang kekal, yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu kan manusia? Malam ini punya rekening ya, di rekeningnya ada 900 juta. Biasanya 3 miliar ya. Yang 2 miliar 100 sudah dibangun sekolah. Amin ya Allah. Coba, Bapak malam ini ada 900 juta. Qadarullah tidur nggak bangun lagi. Uang Bapak itu 900 juta? Bukan. Ketipu nggak sama dunia? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kita masih yakin dengan sesuatu yang ada di tangan kita? Padahal Allah bilang yang lebih baik, yang kekal, yang ada di sisi Allah. Jelas sampai sini Pak ya? Nah, ini yang pertama. Kalau pengen kita dengar nama Allah disebut, hati kita bergetar, gemetar, ketakutan, rasa takut kita kepada Allah bertambah sehingga kita lebih tunduk lagi kepada Allah. Poinnya apa tadi Pak? Benahi tauhidnya. Bapak-bapak wajib punya buku tauhid di rumahnya. Saya rekomendasikan ya, Syarah Ushulus Thalattsah atau kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan yang ada 3 jilid itu lengkap itu pembahasannya. Atau kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu segala perdukunan segala macam di situ ada, jimat, tatoyur dibahas sampai selesai. Nah, kalau itu udah semua selesai baru boleh baca Lum'atul I'tiqad, Aqidah Wasithiyah ya. Apa lagi? Qawaidul Musla. Asing, Mbak? Kalau saya nyebut Arsenal, Liverpool, asing nggak, Pak? Giliran disebut nama kitab, kitab apa ini? Allahu Akbar. Dibilang sebut apa? MU, Madrid. La haula wala quwwata illa billah. Gitu, Pak ya? Kalau pengen hati kita jenisnya mendengar nama Allah langsung gemetar, benahi tauhid kita. Nanti akan bergetar hati kita mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu sifat yang kedua, apabila dibacakan ayat bertambah keimanannya. Tidak ada sesuatu yang lebih benar daripada kalamullah. Bapak nonton film seseru apapun, baca buku bacanya apa? Novel, komik, seseru apapun, demi Allah semua itu fiktif, bohong, betul nggak? Tapi ini Al-Quran, ya, Al-Quran, kitab mana yang menceritakan kejadian ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Ayo,
kemudian menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu, dan itu real, fakta. Kemudian menceritakan hal-hal yang belum terjadi sampai hari kiamat nanti. Kita mana Pak? Al-Quran. Ya, spill sedikit nih Sirah Nabawi ya. Jadi dulu ada namanya Al-Harith ibn Nadhr. Ya, Al-Harith ibn Nadhr. Siapa itu? Orang yang ingin menyaingi Al-Quran. Ada dua versi Pak. Ada dua versi. Jadi ingin menandingi dakwahnya Nabi. Ya subhanallah Pak. Nabi itu sudah karakternya perfect. Ya, dari kecil sampai diangkat menjadi Nabi sampai meninggal nggak pernah dusta kan? Dan melulu orang kalau mau minta bantuan kepada Nabi, kalau Nabi ada pasti dibantu. Gimana orang nggak mudah beriman ya kan? Ditambah lagi Al-Quran. Ya. As-Sadiq itu Nabi, Al-Masduq itu Quran. As-Sadiqul Masduq ya kan? Yang kepribadiannya memang jujur, kemudian dikuatkan lagi dengan Al-Quran Al-Masduq, dibenarkan. Nyaris ya hampir setiap orang yang mendengar Al-Quran pasti beriman. An-Nadhr ibnul Haris ini khawatir. Jangan-jangan nanti satu Mekah beriman semua. Dia pergi ke Romawi, ke Persia Pak. Ngapain? Mempelajari kisah-kisah raja-raja Romawi, raja-raja Askandaria ya. Kemudian Persia, Romawi, dipelajari itu. Kisah-kisah raja-rajanya itu. Peperangannya dikit. Pulang, setiap ada orang mau dengar dakwah Nabi, ditarik tangannya. Oh, dia ngedongeng tuh. Wah, disuruh-suruhin ceritanya. Paham Pak maksud saya? Kalau zaman sekarang apa? Novel, komik, anime, film apa lagi? Nah, Netflix lah. Segala jenis film itu tanpa kita sadari adalah propaganda orang-orang kafir, garis miring syaitan untuk memalingkan manusia dari mempelajari Al-Quran. Iya nggak? Ya. Evaluasi masing-masing. Udah berapa judul film yang ditonton? Oke, berapa episode cerita-cerita yang diikuti? Saya tanya. Berapa juz Al-Quran yang kita pahami dengan baik, dengan betul? Ayo. Sama kan? Kayak An-Nadhr ibn Harith zaman dulu kan? Mempelajari cerita-cerita kerajaan itu supaya apa? Memalingkan manusia dari pengajaran Al-Quran. Sampai sini jelas Pak? Masih panjang waktunya? Hah? 3 menit, satu versi lagi saya sampaikan. Versi yang kedua, An-Nadhr ibn Haris itu beli budak perempuan yang pandai bernyanyi. Nah, tentunya kalau cewek nyanyi, joget nggak Pak? Kayaknya jarang orang nyanyi yang lempeng gini, apalagi perempuan. Bahasa kitanya apa Pak? Biduan. Biduan apa Pak Duan? Atau Mbak Duan? Biduan. Buat apa? Kalau ada orang mulai tertarik mendengar Quran, ada orang mulai tertarik dengan dakwahnya Nabi, ditarik tangannya Pak. Bawa ke suatu tempat, di situ udah ada biduan nyanyi-nyanyi, joget-joget, disuguhin makanan. Enak mana Pak? Pengajian sama dangdutan. Pertanyaan saya buat orang awam. Pertanyaan saya buat orang awam. Orang sini mah udah alhamdulillah udah dapat jawabannya. Sederhananya gini Pak. Malam apa ini? Selasa ya. Nah, malam Selasa, poster kajian udah disebar di mana-mana. Status WhatsApp, di IG misalnya ya. Banyak orang yang lihat. Dan malam yang sama, malam Selasa ini di suatu tempat ada dangdutan. Mana yang lebih banyak yang hadir? Dangdutan apa kajian? Dangdutan mah nggak usah dibikin poster. Cek sound aja. Udah pada datang itu orang. Tes 1, 2, 3 ya nggak? Disetel sedikit musiknya. Oh, itu pada datang itu Pak. La haula wala quwwata illa billah. Seperti apa? Sihir. Ya kan? Subhanallah. Seperti itu. Ternyata itu sunnahnya siapa? An-Nadhr ibnul Haris. Syaitan Quraisy yang berusaha memalingkan manusia dari pengajaran Al-Quran. Dapat gak nih poinnya? Ya?
kecondongan hati untuk menyaksikan film di masa ini, dengarkan musik di masa ini, tidak lain tidak bukan adalah usaha syaitan supaya memalingkan manusia dari mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Betul tidak? Nah, ya evaluasi aja masing-masing. Ini belum sempat bacain hadis-hadisnya, sudah habis waktunya. Masya Allah. Ya mungkin tawakal part 2 mungkin ya. Ya insya Allah, insya Allah. Karena luar biasa nih, saya baca hadisnya, Masya Allah, luar biasa ya. Apa ya bahasanya ya? Ya nasihat buat kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kan gak disadari kita bergantung sama manusia, betul tidak? Takut kehilangan orang yang kita cintai, betul nggak? Takut kehilangan pekerjaan, takut bisnisnya rugi, iya nggak? Padahal dunianya belum tentu kita bawa mati kan? Nah, subhanallah. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.